Pernah gak sih kamu ngerasain ketika menjalani hidup rasanya sedang berpetualang menjelajahi alam liar, masuk ke dalam hutan yang paling gelap dan yang paling jauh dari manapun? Rasanya sendirian, tidak ada siapapun, tidak tahu arah pulang, tersesat, dan di saat-saat seperti itu kita membutuhkan seseorang. Tapi alhamdulillahnya Allah mempertemukan aku dengan salah satu buku yang berjudul Wise Woman Waits karya Sasachi. Itu luar biasa sekali, membuat aku merasakan bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menempa kita di kehidupan, dan bagaimana cara Allah memberi jeda untuk kita sadar dan berhenti sejenak untuk merenungkan makna kehidupan lagi. Nah, apa sih yang aku baca di dalam buku itu? Sometimes Allah lets you wander in the wilderness. Allah is there but He keeps His silence, watching from afar. The wilderness gets too frightening, too confusing. The whisper of darkness makes you question your worth. And here to the throne becomes left to fear. As a good teacher that He is, He suddenly showed up just when you were about to give up. In that sweet spot between submission and desperation, a cry of hope and of help, lights comes and darkness tremble. He said enough to the storm, and the storm had to bow down. At some point, the rain will stop and the sun will shine. Ketika aku membaca kutipan ini berulang-ulang, aku jadi nemuin banyak sekali hal-hal yang relatable dengan kehidupan aku gitu ya. Aku jadi sadar setiap orang memiliki masa-masa dalam hidupnya untuk bertumbuh, untuk hidup berhenti sejenak, bahkan masa-masa dalam hidupnya terjatuh. Nah, ketika baca kutipan ini seolah-olah diingatkan kembali bahwa ternyata Allah bisa jadi bukan membiarkan kita terjebak dalam ketakutan sendirian, di dalam hutan yang paling dalam, yang paling jauh dari manapun, yang paling gelap, tetapi itu adalah cara Allah untuk mengaktifkan jiwa kita. Bahkan untuk mengaktifkan bagaimana kita survive dalam hutan itu. Bagaimana Allah menjadikan kita, memilih kita untuk menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Atau bisa jadi dengan situasi seperti itu, Allah ingin menjadikan kita seseorang yang lebih mature dalam menghadapi situasi apapun. Nah, dari situ kita merasa bahwa kesempatan yang Allah kasih itu luar biasa ya. Bukan sepenuhnya Allah ingin menyiksa kita dengan rasa sakit atau dengan hal-hal yang mengecewakan, tetapi Allah ingin memberikan hikmah yang bisa kita dapatkan dari itu semua. In that sweet spot between submission and desperation, a cry of hope and of help, lights comes and darkness tremble. Nah, di antara titik-titik kepasrahan dan desperation, kayak dari sanalah kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cahaya pun datang, kegelapan pun bergetar. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa setipis itu jarak antara bantuan cahaya Allah dengan kegelapan yang kita alami gitu. Selama kita meyakini bahwa ada Allah yang menaungi segala urusan kehidupan kita, sehingga kita akan mudah keluar dari situasi yang menyebalkan mungkin ya. Kayak seolah-olah Allah itu menyeru kita bahwa dengan tangisan, dengan permohonan kita kepada Allah, itu menandakan kita sedang menghamba dengan tulus. Mungkin itu adalah saat-saat yang paling krusial dalam hidup kita, bahwa saat kita berada di titik itu, kita menjadi punya kesempatan untuk menangis dan berharap kepada Allah. Dan mungkin dari situ kita menyadari kelemahan kita, saat kita menyadari bahwa kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kalau bukan Allah yang menaikkan kita. Aku selalu ingat salah satu doa yang isinya, Allah menghinakan siapapun yang Allah mau hinakan, Allah memberikan kehormatan kepada siapapun yang ingin Allah berikan kehormatan di kerajaannya. Dan dari sana aku menyadari bahwa ada masa-masa kita itu
ingin Allah beri kedudukan yang lebih tinggi lagi. Nah, ya salah satunya adalah dengan cara diberikan ujian gitu ya. Ketika sudah melewati hal-hal yang berat tadi, Allah bisa loh menundukkan badai, dan pada saat yang sama hujan pun berhenti dan matahari langsung bersinar. Nah, itu pun mungkin kita harus menyadari ketika kita ada atau berada di situasi yang gelap, Allah akan memberikan cahayanya dan kita akan kembali hidup dengan lebih kuat dan lebih indah lagi dari sebelumnya. So, itu saja daily reflection aku. Aku mau berterima kasih sekali kepada Kak Sasha yang sudah menulis buku ini. Ini berarti banget sih bagi aku di masa-masa terberat aku. Aku baca buku ini kayak seolah-olah ada teman spiritualku yang memberikan kekuatan. Dan ya rasanya Allah memberikan ini langsung untuk aku. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Segitu aja refleksiku hari ini. Terima kasih. Kalau kamu sedang merasa lelah dengan prosesmu, jangan nyerah dulu ya. Mungkin hari ini adalah langkah menuju kesadaran baru. Kalau refleksi ini membantu kamu melihat secercah harapan, jangan lupa support, like, dan subscribe. Siapa tahu jadi jalan seseorang juga untuk bisa melihat secercah harapan itu bersama-sama dan membuatku bersemangat lagi share insight-nya. Oke, support aku juga di link.id dan mari berteman di Instagramku. Bye-bye.